Salam Alehem Bisem Adonai Yesus Hamasia. Salam di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kita yang agung. Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kita berjumpa kembali dalam pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Saya Pendeta Agustinus Lase bersama dengan saudara. Sebelum kita akan memulai daripada pemberitaan firman Tuhan, lebih dahulu kita akan berdoa. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, urapi firman-Mu Tuhan, dan urapi kami semua, sehingga kami boleh menikmati kasih karunia berkat yang dari-Mu lewat pemberitaan firman-Mu. Urapi anak-anak-Mu Tuhan, buka hati pikiran mereka dan berkati mereka. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi secara khusus baik mulut bibir hamba-Mu. Kiranya pemberitaan firman menjadi berkat bagi kami semua dan terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan kami yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah surat kami yang diketahui dan dibaca oleh semua orang. Ayat ketiga, ketika dinyatakan bahwa kamu adalah surat Kristus yang dilayani oleh kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh Tuhan yang hidup, bukan pada loloh batu, melainkan pada loloh hati kedagingan. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara. Pada kesempatan ini, izinkan saya akan memberi tema kebenaran firman pada saat siang hari ini, yaitu iman yang mencari aman. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, iman yang mencari aman seharusnya tidak perlu mencari aman lagi. Karena iman itu sudah aman, sudah ada damainya, sudah ada keselamatan di dalamnya, dan sudah ada jaminan dan pengharapan di dalamnya. Jadi saudara, kenyataannya bagi setiap umat Tuhan yang selama ini menjalani hidup, kadangkala kita melihat saudara-saudara kita sebagian akan malu, segan, takut membuka identitasnya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai yang percaya kepada Kristus. Kenapa saudara? Hanya menjaga daripada hati saudaranya, menjaga perasaan teman sahabatnya, hanya menjaga lingkungannya supaya tidak tersinggung. Dia meniadakan firman, dia tidak mau membuka siapa dia. Tapi saudaraku, dalam melakukan perilaku tingkah seperti itu, maka dia telah menyakiti hati Tuhan. Dia telah menyakiti perasaan Tuhan. Kenapa? Karena dia malu untuk menyaksikan dia bahwa dia itu adalah anak Tuhan. Dan itu adalah seorang yang mengikut Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, contoh seorang anak Tuhan pergi ke gereja naik motor, dan Alkitabnya akan ditaruh ke jok motor. Seorang anak Tuhan yang pergi ke gereja naik angkot, Alkitabnya ditutup rapat-rapat, dimasukkan ke kantong plastik. Kantong plastiknya lagi bukan transparan, tetapi hitam. Ada lagi saudara, pada saat makan bersama rame-rame, ada di tempat umum, ada di restoran, dia malu tidak berdoa, saudara. Malu untuk berdoa makan. Jadi saudara, ini semua adalah sebuah contoh bagi kita. Belum lagi ditanya oleh tetangga dan oleh saudara atau yang ketemu dengan dia, teman, mau ke mana? Dia akan berkata, saya mau ke pasar. Pokoknya dia segan untuk berkata, aku ke gereja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kita adalah suratan-suratan Kristus, suratan-suratan yang harus dibaca semua orang. Pada saat mereka baca kita, mereka lihat kita, perilaku, apa
daripada ucapan kita, apa yang kita lakukan, maka mereka diberkati. Mereka bertanya siapa mereka. Tentunya mereka berkata bahwa kita adalah pengikut Kristus. Karena mereka tidak tahu siapa kita, maka kita harus menyatakan siapa kita. Kita tidak malu, kita tidak takut dengan apa dan siapa kita. Bahwa kita adalah pengikut Kristus, yang harus kita katakan bahwa kita adalah sudah diselamatkan. Karena kita diberikan keselamatan, tentu kita juga mengasihi. Kita memberikan dengan cuma-cuma, karena kita sudah menerima dengan cuma-cuma. Kita memberikan dengan cuma-cuma keselamatan itu kepada orang-orang sekalian kita, sahabat saudara kita, supaya mereka diberkati, mereka diselamatkan. Nyatakan dirimu, siapa kamu, buka di hadapan. Bukan berarti saudara di belakang bajumu ada tulisan bahwa saya adalah Kristus, pengikut Kristus. Saya adalah orang Kristen. Tidak, saudara. Tapi pada saat perilakumu, setiap saat, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu lakukan, bagaimana kasih yang kau lakukan. Di situ dibaca bahwa engkau adalah orang yang percaya kepada Tuhan, menjadi berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini, siapa kita? Adalah kita anak-anak Tuhan. Tidak perlu takut. Ada jaminan bahwa kita tidak perlu takut. Lakukan. Nyatakan dirimu. Nyatakan Yesus yang ada di dalam dirimu. Biarlah menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kamu. Pada saat ini, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa semua kita yang menyaksikan video ini, yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, semuanya sudah bertobat. Tapi ingat, saudara, ada satu hal yang belum bertobat, yaitu engkau menyakiti hati Tuhan terus. Engkau tidak mau menyatakan dirimu siapa. Engkau berkata bahwa kita sama, padahal kita beda dengan orang-orang sekeliling kita. Dan oleh karena menjaga perasaan mereka, dan engkau berkata kita sama, saudaraku. Orang-orang yang berbeda dengan kita juga harus menghormati mereka. Orang-orang yang berbeda dengan kita, engkau menghormati mereka. Tetapi toleransi ada. Makanya dikatakan, bila kita beda, baru ada toleransi. Untuk apa toleransi kalau kita nggak beda? Jadi saudara, Kristus mengajarkan kita untuk mengasihi. Kristus mengajarkan kita untuk sederhana dan memberikan contoh kepada orang-orang sekalian kita. Firman Tuhan berkata, saudara, dalam Mazmur pasal yang 119, Mazmur 119 ayat yang 105 berkata, firman-Mu adalah terang bagi jalanku dan pelita bagi kakiku. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu dijamin oleh firman. Engkau tidak takut, engkau tidak perlu cemas, engkau tidak perlu malu, karena firman akan menjamin saudara. Saudara, pada saat ada kegelapan, pada saat saudara engkau tidak bisa melihat apa-apa, engkau tidak bisa mencari apa-apa, engkau tidak bisa melihat apa yang kesukaanmu. Tapi firman Tuhan menjamin bahwa pada saat itu firman akan menerangi engkau dan memberikan engkau penglihatan di dalam kegelapan itu. Itulah firman, ada jaminan. Kenapa harus Anda saat ini takut? Kenapa harus Anda saat ini malu menyaksikan dirimu siapa kamu di hadapan Tuhan? Engkau beda, saudara. Karena firman Tuhan berkata bahwa kita beda. Oleh karena perbedaan itulah engkau nyatakan dirimu, supaya orang lain kita akan diberkati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Roma pasal 10 ayat 11 saya bacakan. Barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Jaminan firman ini, engkau tidak dipermalukan asal engkau percaya. Jangan sampai kekristenan kita diragukan. Kita katakan orang pengikut Yesus tapi tidak percaya. Orang pengikut Yesus tapi tidak ada pengharapan. Yang penting saudara, mari saat ini kita bertobat, kita kembali apa maunya firman dalam hidup kita.
sehingga kita berjalan dalam hidup ini diberkati. Ada pegangan kita. Dan sekali lagi saudara, tidak perlu iman kita harus cari aman, tapi aman itu sudah ada dalam firman. Tidak perlu hanya karena menjaga daripada perasaan, daripada teman, sahabat, maka kita meniadakan firman. Tapi itu semua ada dalam firman. Koridor firman selalu benar, tidak menyakiti orang, tidak menyinggung orang, tapi dia ada di dalam mendamaikan orang, berdamai dengan lingkungan, berdamai dengan diri sendiri. Itulah firman. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, iman kita, iman yang harus kita buka di hadapan siapapun, bahwa kita beriman kepada Kristus Yesus. Demikian pemberitaan firman Tuhan itu saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya bahwa engkau diberkati, engkau dilindungi, engkau disertai oleh Tuhan, sehingga kita tetap di dalam iman yang kokoh kepada Tuhan kita Yesus Kristus sebagai penyelamat kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, karena kamu sudah diberkati, tentu engkau juga akan memberkati orang lain. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lupa, kalau engkau akan senang diberkati lewat pemberitaan firman ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga like dan komen, supaya video-video pelayanan berikutnya dapat mengunjungi saudara sekalian. Amin.